Karena ingin punya agama. Karena sebelumnya saya ateis, jujur saya ateis, tapi saya ingin punya agama dan saya merasa agama saya Islam. Pada dasarnya untuk usia saya ingin punya agama, karena kalau nggak punya agama itu seperti orang yang istilahnya nggak punya arah. Saya merasa selama ini nggak punya arah, nggak punya tujuan, nggak hanya sekedar ngomong, karena nanti saya harus benar-benar melakukan. Jadi istilahnya kalau sudah dari hati itu nggak usah disuruh, saya jalan sendiri gitu loh. Cuman kalau dulu itu nggak ada yang bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di Masjid Dakwah di Surabaya ini, terima kasih banyak. Kami dari Mu'alaf Center Ayah Sofia, tepatnya di sini kami berada di Mu'alaf Center Jawa Timur. Insya Allah akan menyaksikan pensyahadatan yang akan dipimpin langsung oleh Pak Zainal. Kemudian di sini ada calon saudara mu'alaf kita, yakni Mbak Dewi. Ya, Dewi. Mbak Dewi. Ya, saya sapa dulu Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya izin untuk bertanya-tanya dulu pada kesempatan kali ini sebelum melakukan pensyahadatan. Iya. Ada hal-hal yang harus saya tanyakan sebelum melangsungkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, mungkin Mbak Dewi kalau boleh tahu alasan untuk memeluk agama Islam apa, Mbak? Karena ingin punya agama. Karena sebelumnya saya ateis, jujur saya ateis, tapi saya ingin punya agama dan saya merasa agama saya Islam. Nah, untuk melangsungkan atau sebelumnya ketika ateis itu meyakinkan diri bahwa seorang ini adalah agamanya Islam itu kapan, Mbak? Atau sudah lama kah atau? Sebetulnya keluarga besar Muslim. Jadi cuman untuk melakukannya masih sulit karena keluarga sendiri kan Kristen. Tapi hati saya di Muslim gitu. Keluarga besar Muslim tapi keluarga sendiri Kristen. Tapi hati saya di Islam. Itu kalau yang boleh tahu saya. Keluarga berapa bersaudara? 7 bersaudara. 7 bersaudara. Mbak Dewi ini yang ke-6. Yang ke-6. Dan seluruh keluarga intinya memeluk agama Kristen. Kemudian Mbak Dewi merasa ada yang Muslim, ada yang Kristen. Oh, begitu. Gitu. Kakak ada yang Muslim. Kakak ada yang Muslim. Sudah lama? Sudah lama. Tidak ikut-ikutan kakak atau memang tidak. Keyakinan dari diri sendiri? Saya masuk ke agama sini karena memang dari hati saya. Bukan karena saya ikut saudara saya atau teman saya atau calon suami saya, enggak, kan memang hati saya. Bahkan berhijab pun juga karena dari hati saya. Gitu. Merasakan hal seperti itu, kemantapan hati itu kapan? Kemantapan hati ya sejak kilas balik yang saya alami gitu loh. Yang nggak mungkin saya ceritakan di sini gitu loh. Jadi itu semua hanya dari hati yang bisa merasakan kalau ada yang menciptakan saya memang harus masuk Muslim gitu. Ketika keluarga mengetahui bahwa Mbak Dewi ini mau memeluk agama Islam, apa respon keluarga? Yang pasti karena kalau dulu mungkin tantangan ya, tapi karena usia mungkin kalau ibu sudah nggak bisa komentar gitu. Sekarang nggak bisa komentar kalau ibu. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Saudara-saudaranya? Kalau saudara semua membebaskan mau agama siapa, karena saudara saya kan beda-beda agama. Jadi dia nggak terlalu fanatik gitu. Ya, kemudian tadi saya dengar ada alasan untuk ada keinginan untuk menikah. Oh iya, ada keinginan. Tapi bukan karena itu ya memeluk agama Islamnya? Oh bukan, itu jauh sebelumnya gitu. Cuman memang
jalannya tidak tahu. Kadang-kadang kan kita ingin, hatinya ingin, tapi kita nggak tahu jalannya lewat apa gitu. Dan kebetulan calon saya yang memberi arahan gitu. Pasti sebelum ingin memantapkan hati memeluk agama Islam, pasti ada keyakinan dari diri. Adakah seperti mimpi atau panduan dari Allah mungkin untuk agama yang benar ini adalah Islam gitu, Mbak? Mungkin ada seperti itu. Kalau panduan maksudnya seperti arahan. Biasanya itu ada mimpi atau ada keyakinan hati seperti itu, petunjuk begitu. Sebenarnya tidak ada, karena teman-teman saya muslim semua, saudara saya ada yang muslim gitu. Cuman Lingkungan. Cuman memang jalannya tidak ada, jalan untuk menuju ke sana tidak ada, dan calon suami saya yang mengarahkan. Selama ini kan tidak ada yang mengarahkan saya, gitu. Ketemu Ayah Sofia ini gitu ya. Oh ya. Kenapa? Kemudian bertemu dengan lembaga mu'alaf Ayah Sofia ini. Iya, Sudah lama mengenalnya atau baru-baru saja? baru aja. Oh, Pak Ustadz ya. baru mengontak ya. Iya, baru kontak. Kemudian yang dirasakan Mbak Dewi sendiri ini akan melangsungkan pensyahadatan secara langsung dan dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Iya. Rasanya seperti apa? Kayak ujian negara. Grogi banget gitu loh. Iya. Sangat grogi. Gak hanya sekedar ngomong, karena nanti saya harus benar-benar melakukan. Jadi istilahnya kalau sudah dari hati itu nggak usah disuruh. Saya jalan sendiri gitu loh. Cuman kalau dulu itu nggak ada yang bimbing. Melaku doa gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu, nggak beragama, istilahnya jadi gitu. Ketika ingin memeluk agama Islam pasti ada konsekuensi dan ada tugas selanjutnya. Bukan hanya setelah memeluk agama Islam bersyahadat kemudian selesai. Oh iya, ada tugas-tugas untuk mengetahui, mendalami ajaran agama Islam. Siap ya untuk sangat belajar? sangat siap. Alhamdulillah. Karena pada dasarnya untuk usia saya ingin punya agama. Karena kalau nggak punya agama itu seperti orang yang istilahnya nggak punya arah. Saya merasa selama ini nggak punya arah, nggak punya tujuan. Tapi kalau kita punya agama, kita tuh tahu nanti kemana itu apa, jalannya itu apa. Ibarat kalau kita itu punya masalah, kita itu sambatnya sama siapa, itu benar, Pak Ustadz benar yang dibilang tadi itu. Selama ini ya hanya jalan-jalan aja gitu loh, nggak punya agama itu nggak enak rasanya. Dan alhamdulillah telah menemukan agama yang lurus dan benar gitu ya. Selama ini kayak masih bimbang selama ini. Untuk lingkungan tadi, lingkungan berinteraksi dengan orang-orang muslim, kemudian mungkin lingkungan kerja atau lingkungan Sejak pandemi saya nggak kerja, Mbak. interaksi dengan teman-teman sekitar. Tetangga-tetangga semua kebanyakan muslim. Jadi paling enggak saya tahu lah itu kayak pengajian. Malah terakhir di Gunung Anyar itu musholanya kenceng banget, mulai dari subuh, terdengar sekali masjidnya. Alhamdulillah, dan itu pun juga menggugahkan hati untuk lebih Jumat lagi. Iya, alhamdulillah, dan telah yakin dan pasti ya Mbak, insya Allah untuk memeluk Islam. Insya Allah dengan menerima tugas-tugas, bukan konsukan ya, tugas-tugas untuk selanjutnya lebih mendalami agama Islam. Kalau menurut saya Muslim itu apa yang kita lakukan bukan tugas, tapi kewajiban. Kalau kewajiban seperti berat ya. Oh iya. Jadi kayak memang kebutuhan. Iya, harus kita lakukan. Karena kalau kita sebagai manusia, kita hanya cuma kerja atau menikah atau apa, itu seperti kayak hambar gitu loh. Sepertinya gitu. Karena nantinya kita juga menjalani ke arah yang tahu sendiri kan, Mbak. Jadi kalau kita nggak punya agama itu kayaknya ada yang kurang. Menurut saya gitu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin langsung saya serahkan ke Pak Zainal untuk melangsungkan pensyahadatan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah benar ya Mbak ya? Udah Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid dakwah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini
kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis yang insyaallah barokah ini dalam rangka memberikan kesaksian kepada saudara kita yaitu Bu Dewi yang pada malam hari ini insyaallah alhamdulillah kembali kepada agama fitrahnya yaitu Islam ya, karena memang pada dasarnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini kondisinya adalah Islam. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir kata Nabi itu adalah fitrah suci. Kenapa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Fa abawahu, maka orang tuanya lah yang menyebabkan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu Dewi malam hari ini ingin kembali kepada agama fitrahnya yaitu agama Islam. Perlu diketahui bahwa di dalam Islam, di dalam beragama prinsipnya satu ya, bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam silahkan. Di dalam agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Yang kedua prinsipnya bahwa ketika kita beragama, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Itu yang dipahami dalam Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Maka oleh karena itu sudah tepat Bu Dewi pada malam hari ini kembali kepada agama fitrahnya yaitu agama Islam. Nah, ketika kita sudah berislam punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab yang pertama adalah mengimani Islam. Jadi iman itu artinya yakin, percaya. Jadi apa yang ada di dalam Islam ini harus diyakini betul dalam hati dengan tidak ada keraguan-raguan kebenarannya, mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, harus yakin. Setelah yakin, meyakini Islam adalah mengilmuni Islam atau mempelajari Islam. Jadi Islam ini harus dipelajari. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah-ibadah yang lain, ini harus dipelajari. Ada ilmunya. Setelah mengilmuni Islam atau mempelajari Islam, tugas selanjutnya adalah mengamalkan Islam. Jadi Islam itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di sana ada syariat-syariat Allah yang harus dilaksanakan dan ada syariat-syariat, aturan-aturan yang harus ditinggalkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Setelah mengamalkan Islam, tugas selanjutnya adalah mendakwahkan Islam. Mendakwahkan itu mengajak kepada keluarga, kepada saudara untuk berislam. Ini juga tugas kita. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah memperjuangkan Islam. Islam itu harus berjuang karena di sana ada tantangan, ada hambatan. Tantangannya termasuk malas, itu juga tantangan, harus diperjuangkan. Kita kadang-kadang waktunya sholat itu bisa saja malas. Nah, itu adalah tantangan yang harus diperjuangkan. Kita butuh kesungguhan, butuh serius di dalam beragama. Dan insya Allah semuanya ada konsekuensinya, akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Ini saya kira yang perlu dipahami di dalam berislam. Mudah-mudahan Bu Dewi sekali lagi betul-betul diberikan keistiqomahan di dalam meyakini Islam ini, dan mudah-mudahan harapan-harapan, keinginan-keinginannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kami mohon keikhlasannya untuk bisa ikut menyaksikan pensahadatan Bu Dewi.
perlu saya sampaikan dulu tentang biodata beliau. Nama Deborah Dewi Kristina, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Madiun 6 April 1976, agama asal Kristen, status belum menikah. Ini Bu Dewi, sekali lagi kami mohon keikhlasannya untuk ikut menyaksikan pensyahadatannya. Bu Dewi, mohon diikuti saya ya. Iya. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Ini juga Iya. Apabila saya murtad kembali, saya bersedia dituntut sesuai syariat Islam yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi serta dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ya, cukup ya. Cukup. Jadi mulai malam hari ini Bu Dewi telah beragama Islam karena telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Untuk itu kami mohon ikut menandatangani saksi dari takmir Masjid Dakwah Hartono ya. Kemudian dari ibu-ibu salah satu Bu Marni ya. Bu Marni, kemudian Pak Atmojo, monggo bisa ke depan. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله